telinga kami. Biarlah Engkau berkati supaya kami menjadi telinga seorang hamba. Kami memiliki hati sebagai seorang murid, di mana murid harus belajar, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Hidup kami menyenangkan hati-Mu, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah menyanyi, menyembah, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berkati Bapa, dari awal hingga akhirnya semua berjalan lancar tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami mau satu hati, kami ingin patahkan, hancurkan segala kuasa yang bukan daripada sorga. Kami mau ikat, kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah pagi hari ini ruangan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan urapan sorga. Biarlah mengurapi setiap kami, mengajar setiap kami, sehingga hidup kami benar-benar seturut dan sekehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom saudara, silakan duduk. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya habis minggu lalu doa 10 hari. Hari Senin pagi saya kerja seperti biasa. Semua janji saya pagiin semua. Saya masih ingat Senin itu malamnya masih ada ibadah saudara. Karena takut ibadah. Aduh iya masih. Ternyata Ellen bilang udah habis. Semalam udah habis. Kalau udah ada nasi kuning tandanya udah kelar. Udah habis gitu ya. Nah ya udah benar, udah habis gitu ya. Sungguh ibadah 10 hari yang luar biasa sekali saudara. Dan saya percaya saudara dan saya kita semua diberkati Tuhan. Amin saudara. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Saya tunggu sebenarnya hari Jumat itu akan banyak kesaksian. Jadi ibadah MPD minggu depan, Jumat depan saya mau dengar banyak kesaksian untuk orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya saudara. Jadi yang tadi angkat tangan, tolong dicatat, Jumat pasti datang ya. Haleluya. Yuk kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 4 sampai yang ke-5, judul khotbah saya pada pagi hari ini. Saya dikasih tema membentuk generasi muda yang tangguh. Yuk kita baca Mazmur 127 ayat 4 sampai yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Lanjut. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, di sini saya mau tanya, siapa di sini yang merasa masih muda? Ya, orang tua semua di sini ya, saudara-saudara. Besok kita bikin ibadah anak muda, biar anak muda datang, karena semua di sini orang tua semua, saudara. Saya mau tanya sekali lagi, siapa di sini yang masih merasa anak muda? Boleh angkat tangan saudara. Yang anak muda bilang, wuh. Oh, yang tua yang wuh malahan. Jiwa-jiwa muda, Pak Gembala udah jiwa-jiwa muda. Iya, jadi saya tidak salah. Jadi tema ini tidak salah. Tema ini saya harus bicarakan kepada kita semua. Karena GBI Gregory Robinson semua masih jiwa-jiwa muda. Amin, haleluya. Nah, seperti anak panah di tangan pahlawan. Ayat yang keempat dikatakan, demikian anak-anak pada masa mudanya. Saudara tahu anak panah, saudara? Siapa di sini yang tahu anak panah? Siapa di sini yang pernah kena anak panah? Anak panah itu bentuknya segitiga, betul saudara? Ketika dia melesat, saudara, maka anak panah itu akan berputar, betul? Nah, ketika anak panah itu nancep pada sesuatu, entah kepada babi hutan, entah kepada pohon, itu anak panah itu masuk ke dalam, sehingga ketika dicabut, saudara, apa yang terjadi? Ketika dicabut, maka tandanya bukan seperti ini, tapi tandanya akan seperti ini. Betul ya? Karena apa? Anak panahnya masuk ke dalam berputar. Nah, anak muda, saudara dan saya yang masih merasa muda, adalah seperti anak panah yang di tangan pahlawan. Jadi anak panah ini pertama harus kuat, saudara. Bilang sama saya, kuat. Yang kedua, anak panah itu harus imbang. Harus apa?
Harus seimbang, saudara. Jadi kalau anak panah dipegang di tangan begini, dia harus seimbang. Dia tidak ke sini, dia tidak ke sini. Harus seimbang. Dan yang ketiga, anak panah itu harus tajam. Bilang sama saya, tajam. Jadi anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan di tempat ini harus kuat, seimbang, dan tajam. Kenapa? Karena kita mau ngelawan musuh, saudara. Kalau anak-anak muda enggak kuat, kalau anak-anak muda enggak seimbang hidupnya, kalau anak-anak tidak tajam hidupnya, maka hari-hari ini kita akan menemukan, akan mendapat malu sekali di depan musuh-musuh kita. Makanya firman Tuhan bilang, kalau berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Karena siapa berani lawan saya? Lihat, tabung panah saya penuh dengan panah-panah yang kuat, seimbang dan tajam. Maka gereja ini tidak akan perlu malu menghadapi dunia. Karena gereja ini penuh dengan anak-anak muda yang kuat, seimbang dan tajam. Haleluya, saudara. Amin. Saudara mau jadi anak-anak panah yang kuat, seimbang dan tajam? Mau, saudara? Maka hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar menjadi anak panah yang kuat, anak panah yang seimbang, anak panah yang tajam. Nah, kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Moralitas itu merosot. Dengar kakek perkosa cucu. Anak-anak muda 3 SD perkosa teman sekelasnya. Bahkan kemarin di Facebook, untung udah ketangkep, saudara. Jangan dicari lagi, udah diblokir sama Kominfo. Fantasi sedarah, saudara. Perhatikan baik-baik. Zaman ini penuh dengan tantangan. Orang-orang tua yang punya anak-anak remaja, yang punya anak-anak kecil, saya mau katakan pagi hari ini, waspada. Bilang sama kiri kanannya, waspada. Hati-hati anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau tidak dalam gereja, di luar gereja, kita akan dihadapi dengan tantangan demi tantangan yang luar biasa. Moralitas merosot, tekanan sosial yang tinggi, gak punya uang, tapi gengsi tinggi, harus punya iPhone 16 Pro Max yang perempuan jual ke perawanan. Gak bisa beli apa. Anak muda di daerah Jawa Tengah membunuh temannya. Kenapa? Karena berebutan voucher Mobile Legends. Coba bayangkan, saudara. Coba bayangkan. Karena uang 100-200 ribu mereka saling bunuh. Tekanan sosial yang tinggi. Dan banyak generasi muda kehilangan arah hidupnya. Mereka nggak tahu Tuhan ciptakan hidupnya itu untuk apa, saudara. Mereka nggak tahu Tuhan ciptakan hidupnya untuk apa. Kehilangan arah. Nah, saya mau kasih tahu, firman Tuhan tidak pernah berubah. Gereja ini, saudara, menyediakan segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk membangun anak-anak saudara. Bahkan orang-orang tua di tempat ini pun hidupnya akan berubah ketika engkau mau berkomitmen di gereja ini. Karena di luar gereja, hidup penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan persoalan, saudara. Anak-anak kita biarkan untuk menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan mereka, di luar kekuatan mereka. Saya mulai dengar anak-anak saya udah mulai inilah itulah, tung-tung sahur lah, balerina cappuccina lah. Itu sangat menghancurkan, saudara. Dan jangan bangga kalau anak saudara bilang, gila anak gua, hafal sama anomali-anomali. Itu merusak, saudara. Anakmu sedang diajar untuk tidak berpikir logis, untuk tidak berpikir rasional, untuk berpikir di luar batas. Oleh sebab itu saya himbau betul-betul orang-orang tua di tempat ini. Siapa di sini yang punya anak kecil? Halo, katakan yang punya anak kecil. Yang punya anak di rumah. Atau yang punya anak kecil di rumah. Saya mau katakan hari ini, waspada sama handphone. Kalau engkau biarkan anakmu pegang handphone, stay on sama YouTube-nya, sama TikTok-nya, sama Instagram-nya, sama Facebook-nya. Saya mau katakan masa depan anak-anakmu sudah mulai
Saudara harus waspadai, saudara. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa judul ini sebenarnya harus seminar, saudara. Saya malah rencana pengen banget adain seminar ini. Karena saya sangat mengasihi saudara. Dan saya sebagai seorang background saya adalah seorang psikolog, saudara. Saya belajar soal psikologi. Dan saya mau sekali berkontribusi sekali untuk bilang sama saudara bahwa stay away sama handphone. Stay away sama handphone. Barang ini udah bukan smartphone lagi, saudara. Barang ini sudah akan menghancurkan hidup saudara. Jadi tolong benar betul. Saya mau katakan ini karena rencana saya adalah bahwa anak-anak muda mereka harus mendapatkan haknya. Bahwa anak-anak muda harus produktif. Anak-anak muda harus benar-benar produktif. Bukan hancur hidupnya, tapi hidupnya bermanfaat buat orang lain. Katakan amin. Kalau kita nggak ngerti sama hidup kita, bagaimana orang lain paham sama hidup kita? Oleh sebab itu, saudara, saya ada 4 poin. Bagaimana hidup kita, hidup anak-anak muda, hidup anak-anak remaja, hidup saudara dan saya, kita akan terus diperbaharui sama Tuhan. Saya mau membentuk generasi muda yang tangguh. Dan tentu saja saya nggak bisa tanpa bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pun gak bisa tanpa Bapak Ibu yang punya anak di rumah. Nah, kita harus bekerja sama. Setuju sama saya? Setuju? Mau bekerja sama? Mau bekerja sama ya? Saya tahu yang beberapa punya anak. Saya udah lihat ada yang beberapa punya anak. Ada yang akan punya anak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk membentuk generasi muda yang tangguh. Yang pertama, kita harus membangun dasar iman sejak dini di komunitas yang benar. Bilang amin. Kita harus membangun dasar iman, saudara. Firman Tuhan bilang, Yohanes 2 Timotius yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kita harus belajar, saudara. Dari kecil kita mengenal kitab suci. Makanya kenapa saya katakan yang punya anak-anak, ayo kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Karena di sekolah minggu akan dibangun dasar iman di komunitas yang benar. Di sekolah minggu itu nggak ada yang boleh main HP, saudara. Mereka belajar, saya udah kasih kurikulum sama mereka. Saya udah kasih kurikulum untuk 1,5 tahun buat mereka. Saya kasih kurikulum untuk anak pratama, untuk anak madya, untuk tunas remaja. Saya kasih mereka buku, gurunya saya kasih buku, anak-anak juga saya kasih pegangan, supaya mereka belajar lebih dalam mengenal firman Tuhan. Karena mereka berhak membangun dasar sejak dini di komunitas yang benar. Kalau hari ini ada keluarga yang akan menyerahkan anaknya, mereka berdua akan ditanya sama Pak Gembala nanti, akankah kalian bersungguh-sungguh memperkenalkan Yesus dalam kehidupan anakmu? Dengan lantang kita harus bilang apa? Iya, amin. Ketika kita bilang iya dan amin, sorga mencatat. Sorga catat. Dan bahwa anakmu akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi harus dikenalkan, harus dibangun dasar imannya sejak dini di komunitas yang benar. Firman Tuhannya mana? Pak Pendeta, ada. Yuk kita buka Ulangan 6 ayat 1-7. Baca baik-baik sebenarnya. Nah, ini kuncinya, saudara. Coba kita buka di Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-7. Ini kuncinya. Sudah diajarkan dari berabad-abad yang lalu. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Ini peraturannya nih. Ayo, supaya seumur hidupmu, baca sama-sama saya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu apa? Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan, apalagi dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya apa? Lanjut umurmu lagi. Yang ketiga, maka dengarlah hai orang Israel, lakukan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lanjut. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lanjut. Kasihilah apa? Tuhan Allahmu dengan
segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatan jiwamu dan kekuatanmu. Lanjut. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa saudara perintahnya? Coba baca sama-sama. Haruslah engkau apa? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini saudara. Kalau saudara mau baik keadaanmu, kau diberkati Tuhan luar biasa, inilah yang mesti kita lakukan. Dan ini saya sudah lakukan. Ini saya sudah lakukan. Maka haruslah engkau dan saya mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakan apa? Yang tadi, bahwa Tuhan itu esa. Takutlah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Ulang-ulang kita ajarkan sama anak-anak. Dan bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Ketika duduk di rumah, jangan habiskan buat nonton. Jangan habiskan buat sama-sama main game. Tapi habiskan untuk bicarakan kebaikan Tuhan. Bicarakan tentang firman Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan lagi di mobil. Bahkan berabad-abad yang lalu sudah ditulis. Bahwa keluarga itu satu mobil. Satu, mungkin di sini masih pakai ontak kali mereka. Tapi mereka harus bicarakan firman Tuhan. Mereka harus dibangun, dasar hidup mereka, iman mereka harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Bila engkau berbaring ketika mau tidur, jangan anak mau tidur digebukin, saudara. Anak mau tidur dimaki-maki, lu main handphone mulu lu ya, lu tidur lu jeplak. Ketika di mobil suami istri jangan bertengkar. Suami istri di mobil ngomongin firman Tuhan, di belakang ada anak-anak. Dalam perjalanan, dalam apapun yang kita lakukan, berbaring kau bangun tidur. Berkati mereka ketika mereka bangun tidur. Mereka mau sekolah, mereka mau bekerja. Mungkin udah gede anak kita, 20-an tahun. Orang tua tumpang tangan sama anaknya. Tuhan berkati kau luar biasa, lihat. Maka ulangan 1. Tadi ulangan pasal yang ke-6 ayat 1-6 menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya saudara. Mau? Ajarkan itu berulang-ulang. Anak muda yang tangguh dibentuk sejak kecil dengan pengenalan akan firman Tuhan. Nah ini bukan hanya tugas saya. Ini tugas kita bersama. Tugas orang tua. Tugas gereja. Tugas komunitas rohani. Untuk membentuk fondasi yang kuat bagi anak-anak. Kita bentuk fondasi yang kuat buat anak-anak. Apa itu fondasinya? Firman Tuhan. Maka keluarga itu kuat, saudara. Ketika suami istri berantem, udah gak tahan. Aduh, saya gak tahan punya suami kayak kamu. Aduh, saya gak tahan punya istri kayak kamu. Kalau keluarga dibangun atas firman Tuhan, ketika mereka masalah, patokannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu. Sayangi istrimu. Hormatilah istrimu. Hargai suamimu. Nggak boleh engkau bercerai sampai Tuhan yang memisahkannya. Base-nya, dasarnya firman Tuhan. Makanya segala persoalan dalam keluarga akan selesai ketika keluarga itu dibangun di atas firman Tuhan. Bilang amin. Mau badai macam apapun tidak pernah goyah, saudara. Karena fondasinya di atas batu yang kuat. Yesus itu batu penjuru. Dia sebagai batu penjuru, dia kuat. Maka hidup saudara dan saya harus dibangun di dasar fondasi yang kuat. Bilang sama saya, kesulitan apa? Ekonomi. Engkau lagi gak ada uang. Engkau lagi susah kerja. Engkau lagi capek kerja, bingung mau kerja apa. Firman Tuhan bilang apa? Jangan engkau khawatirkan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang dalam rumah tanggamu hari ini? Apa yang kurang hari ini dalam rumah tanggamu? Saudara yang tahu bukan saya. Tapi carilah dahulu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, kadang-kadang yang kita cari itu, yang kita kurang itu yang kita cari. Kita lupa bahwa kita cari yang itu, kita dapat semuanya.
Tapi kita mana cari yang itu, kita malah nggak dapat apa-apa. Betul nggak saudara? Betul nggak? Ada orang yang cari uang setiap hari, kok nggak dapat ya? Kok susah ya? Ada orang yang mau cari sesuatu kemana-mana. Kita mencari sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dicari. Yang perlu kita cari adalah firman Tuhan dan kebenarannya. Bangun hidup kita di atas firman Tuhan. Bangun kehidupan anak-anakmu atas firman Tuhan. Maka apa yang kurang? Bilang sama kiri kanan, apa yang kurang dari hidupmu? Bilang sama kiri kanan, apa yang kurang? Ngomong dong! Apa gak ada yang kurang? Udah lengkap semua. Tuhan pasti akan genapi. Apa yang kurang, Tuhan pasti tambahkan. Haleluya. Kalau kau hari ini belum punya uang, besok kau pasti punya uang. Amin. Kalau kau hari ini merasa, aduh saya belum punya anak, firman Tuhan bilang tahun depan saya pasti punya anak. Sarah dibilang begitu. Abraham sama Sarah dibilang gitu, tahun depan kau akan punya anak. Haleluya saudara. Kita imani. Maka carilah dahulu apa saudara? Apa saudara? Apa saudara cari dahulu apa? Cari dahulu apa? Bilang sama saya 2, 3. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu jangan setengah-setengah. Kerajaan Allah dan kebenaran. Bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Bangun hidup anak-anak kita di atas kebenaran firman Tuhan. Maka anak-anak kita pun ketika mereka sedang dalam kondisi yang bingung, mereka ingat ada Yesus. Mereka ingat ada Yesus. Mereka nggak cari dari tempat lain. Yang mereka cari adalah Yesus. Yang pertama, untuk membentuk generasi muda yang tangguh, membangun dasar iman sejak dini di komunitas yang benar. Di gereja ini adalah komunitas yang benar, saudara. Makanya kumpul di sini. Kita belajar firman Tuhan. Bawa anak-anak kita ke gereja. Kayak kemarin hari Jumat, saya marah sama anak saya Ejio. Dia bilang, "Jo, kita ke gereja. Ada ibadah Jumat." Dia lagi pegang iPad, saudara. "Papi, aku ada janji mau main sama teman aku online. Jam 7 sama teman aku." "Oke, kalau begitu besok minta makannya sama teman kamu, jangan sama papi." Saya bilang begitu sama dia. "Jadi gimana, Pi? Ikut. Mau ikut gak?" "Enggak mau." Papi bilang ikut, kamu ikut. Dia tutup. "Ayo cabut, berangkat." Kalau anak-anak kita, anak saya 17 tahun juga 20 tahun anak saya begitu modelnya. Saya ajak ke gereja dia nggak mau. Itu bisa sambil pakai sepatu sama saya. Kenapa? Karena saya percaya membawa anak-anak ke gereja. Maka anak-anak kita sungguh diberkati Tuhan. Haleluya saudara. Ada ayatnya, saya lupa di mana. Bu Ika di mana ya? Mana Bu Ika? Pak Jata di mana sih yang bawa anak-anak kepada Tuhan? Sebab mereka yang punya kerajaan sorga. Jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepadaku, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Di mana itu? Coba tolong bantu saya cari. Saya akan bacakan buat kita semua. Saya lupa itu. Di mana Pak? Markus. Pak Efri ingat ya? Coba di mana? Coba kita membaca sama-sama. Ini biar saya mau supaya kita semua punya sadar bahwa pentingnya bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Lukas juga ada ya? Coba tolong bantu saya. Lukas 18 ayat 16. Coba tolong Eka bantu saya. Markus coba ya. Coba kita baca sama-sama. Ini kita perlu baca sama-sama. Nah, ini dia. Ayo kita baca sama-sama. Benar Pak Gembala bilang. Lukas 18 ayat 16. 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang apa? Yang punya kerajaan sorga." Kalau engkau mau hidupmu punya kerajaan sorga, kalau engkau mau menghadirkan kerajaan sorga dalam rumah tanggamu, ajak anak-anak ke gereja. Karena anak-anak itulah yang punya kerajaan sorga. Bilang amin saudara. Ini penting mesti kita lakukan. Jangan dikata anak lagi main. Ajak mereka. Kenapa? Penting. Anak-anak muda. Penting dibawa ke rumah Tuhan. Maka saya salut orang tua yang bawa anak-anak ke rumah Tuhan. Isanti, 3 anak-anaknya ke rumah Tuhan semua.
Pak Efri, Bu Mariam, bawa anak-anak, Ilitan, bawa anak-anaknya ke rumah Tuhan. Kita bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Kita bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang seperti itulah, seperti apa? Anak-anak itulah yang punya kerajaan surga. Kalau kita mau punya kerajaan surga di rumah tangga kita, ajar anak-anak kita, bawa anak-anak kita untuk ke rumah Tuhan. Halo Bapak Ibu? Ya, jangan takut sama anak saudara, jangan takut, nanti anak saya marah sama saya. No. Dia nggak akan marah sama saudara, percayalah sama saya. Suatu hari nanti dia akan bilang sama orang-orang, untung papa mama saya dulu bawa saya ke gereja. Saya bertumbuh di atas dasar yang benar. Maka hidup anak-anak itu pasti diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya saudara. Mau bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan? Ini peran saudara dan saya. Ini peran orang tua. Kita berperan penuh untuk bawa anak-anak. Kalau kita mau punya generasi yang tangguh, saudara dan saya kita punya peran untuk bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Yang kedua, membentuk generasi muda yang tangguh. Yang kedua adalah menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Dikatakan di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Ingat anak-anak muda, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal engkau ditebus. Maka pergunakanlah hidupmu untuk hal-hal yang baik. Punya standar, hidup saya mahal. Halo, anak-anak muda. Halo, under 30? Under 40? Yes, bilang sama dirinya, saya mahal. Saya mahal. Saya bukan murahan. Halo, bilang dong, berani ngomong dong. Saya bukan murahan. Saya mahal. Saya harus jaga standar saya. Mahal. Kalau standar mahal tuh nggak di mall jelek. Kalau barang mahal itu nggak ada di mall jelek. Jangan cari barang Rolex di Pluit Junction. Tutup. Cari barang Rolex di Plaza Indonesia. Tempatnya beda. Kita saudara mahal, ada di gereja, tempat mahal. Langsung connect sama surga saudara. Mahal. Jangan kita telantarkan hidup kita di diskotik. Jangan kita telantarkan hidup kita main biliar. Main biliar aja pinter. Suruh main drum aja nggak bisa. Ya, jangan telantarkan hidupmu di tempat yang murah. Saudara tahu cerita Aqua? Tahu cerita Aqua? Mau dengar nggak? Mau dengar? Saudara, Aqua di warung berapa duit? Aqua di warung berapa? Nggak pernah beli Aqua. Coba yang jual Aqua ngomong. Di warung berapa? 6.000. Di warung berapa? 6.000. Coba di bioskop Aqua berapa? 15.000. 25. Bioskopnya beda nih, mahal nih bioskopnya nih ya. Di bioskop Nobango, dia bilang, 20. Yang sering nonton tahu. Saya udah jarang nonton saudara. Saya nggak tahu. Saya tiap hari baca Alkitab aja. Oke, kalau di restoran mewah berapa? 50, 60. Saudara, saya pernah lihat Aqua di JW Marriott Hotel 85.000 saudara. Halo, kalau engkau telantarkan hidupmu cuma di warung, di emperan, maka hargamu gak mahal saudara. Tapi taruh hidupmu di tempat yang berarti, di kerajaan sorga, maka hidup saudara dan saya kita jadi mahal. Anak-anak muda, kalau engkau sia-siakan hidupmu di tempat yang seperti warung, seperti emperan, pedagang kaki lima, lihatlah, hidup kita murahan. Tapi di sini anak-anak muda GB Gregor Robinson adalah anak-anak muda yang mahal. Amin. Amin. Anak-anak muda yang kau Bango punya. Ya, yang 95.000. Itulah, saudara. Kita punya harga. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Jangan sampai kita taruh hidup kita di tempat yang gak baik.
Tapi anak-anak muda harus ditaruh di tempat yang baik. Ini peran orang tua, harus benar-benar belajar monitor anaknya ada di mana. Halo orang-orang tua, 1, 2, 3. Lihat anaknya di mana, telepon anaknya di mana. Kita harus bawa mereka kepada pedoman firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup mereka. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi generasi muda. Makanya kenapa saya ajarkan saudara, kalau malam-malam, yuk pulang ke rumah, kumpul, doa, baca Alkitab sama-sama di rumah. Supaya apa? Mereka kembali ke rumah. Mereka gak keluyuran malam-malam. Mereka gak kemana-mana malam-malam. Beda cerita kalau lagi malam-malam lagi kerja, cari uang. Itu beda cerita. Kadang-kadang cenderungnya anak muda kalau malam apa? Diskotik. Main judi, mengerokok, pakai narkoba, itu yang jangan. Tapi kalau misalnya emang saya harus kerja malam, tugas malam, ya apa boleh kata, dia cari uang. Tapi haruslah saudara, seberapa sibuk anak kita, hari Minggu kita harus ajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Haleluya saudara, amin. Kita harus ajak mereka ke rumah Tuhan. Tanpa firman Tuhan mereka mudah disesatkan oleh ajaran dunia. Coba yang Mazmur 119 ayat 105. Coba saya kalau nggak salah ingat. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Makanya anak-anak muda harus belajar. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Nah orang tua kita harus ajar. Kita harus ajak anak kita. Kita harus perhatikan anak-anak kita. Tanya lagi di mana. Udah jam 9 nih. Udah jam 10 lagi di mana? Lagi di mana? Udah jam 9:30 lagi di mana? Kok belum pulang? Bikin aturan di rumah jam 10 kalau nggak ada izin harus sudah sampai rumah. Ajar anak-anak kita belajar untuk punya komunikasi yang baik sama kita. Punya grup WhatsApp di rumah. Tanya lagi di mana? Lagi sama siapa? Itu penting sekali saudara. Ya. Ingat ya, nah itu tuh penting tuh. Ingat ya, nah itu penting tuh. Itu penting sekali, ya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Nah, tadi yang kedua tadi firman Tuhan sebagai pedoman hidup, kita harus ajak anak-anak kita. Yang ketiga, untuk bagaimana kita membentuk generasi muda yang tangguh, kita harus berani hidup benar di tengah dunia yang jatuh. Anak-anak muda harus berani hidup benar di tengah-tengah dunia yang jatuh. Apalagi anak-anak muda yang sudah punya anak hari-hari ini. Harus belajar berani hidup benar di tengah dunia yang sedang jatuh. Firman Tuhan di Roma 12 ayat kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Coba firman Tuhan dibuka. Di Roma 12 ayat yang kedua. Coba tolong di Roma 12 ayat kedua. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan ikut gaya hedon. Jangan ikut gaya buang-buang uang, saudara. Saya senang sekali kadang-kadang di sini, kalau kemarin doa 10 hari, Albert datang kepada saya, dia main kahur di sini, dia bilang, kok gimana sih caranya supaya bisa ngatur uang yang baik tuh bagaimana? Saya sharing sebanyak sama dia. Saya cerita banyak soal gimana sharing uang, bagaimana kelola uang yang baik. Anak-anak muda harus berani tampil beda, saudara. Jangan di gereja aja tampil beda. Berani tampil beda. Di luar gereja juga harus berani tampil beda. Ingat, uang yang kita sudah hasilkan dari pekerjaan kita harus simpan baik-baik. Makin hari pengajaran tuh makin aneh-aneh, saudara. Zaman dulu kita diajar sama orang tua kita, lu harus punya rumah. Betul ya saudara ya? Kerja yang rajin seenggaknya punya rumah. Nabung uang. Beli emas. Orang tua dulu begitu ngajarin anak-anaknya. Betul ya? Saya tanya, kenapa sih mesti beli tanah? Tanah gak beranak, katanya. Tanah gak beranak. Akan habis, lu beli tanah dah, katanya. Dia bilang begitu. Tapi zaman-zaman sekarang kalau saudara buka konten-konten kreator, dibilangnya apa? Jangan KPR rumah. Jangan beli tanah. Kita sewa aja. Ya yang ngomong punya sewaan. Yang ngomong punya rumah banyak supaya rumahnya disewa. Anak-anak muda milenial tinggal di apartemen.
Jangan ngapain beli dulu, tabung dulu uangnya. Ujung-ujungnya dia buka lagi channel konten berikutnya. Yuk kita buka, kita belajar kripto katanya. Uangnya jangan beli rumah, beli kripto. Ya dia punya kripto. Jadi nggak beli rumah anak-anak muda. Jangan seperti itu, saudara. Kita harus beda dengan dunia ini. Kita kerja yang baik, simpan uang. Mumpung tenaga masih fit. 20, 30 itu tenaga masih bagus-bagusnya ya Bu ya. Rajin-rajinnya kerja. Saya dengar Paul Pavri cerita dulu naik mobil sama kakaknya, naik mobil truk keliling Kalimantan tuh. Jual bawang putih, jual ya bener Pak ya. Lihat tuh dia. Jual bawang putih, jual bawang merah, semua dia jual katanya. Pokoknya dia bisa apa dia jadi uang deh kerja. Tenaga masih bagus. Kalau udah 40 ke atas, 50 ke atas udah loyo. Tapi anak-anak muda tenaga lagi kuat, uangnya banyak, di-spend, boros, belanja, beli. Beli motor aja maunya yang 250 cc terus. Padahal buat apa sih motornya? Itu cuman buat dari sini ke situ doang. Belinya 250 cc. Di depan ruko saya itu ada pedagang es. Pedagang teh botol. Saudara tahu anaknya pakai motor apa? Kawasaki yang cross trail, saudara. Kawasaki yang cross trail yang bisa buat naik gunung, saudara. Padahal rumah dia tuh di belakang ruko saya. Cuma ke depan aja pakai Kawasaki. Itu kalau anak saya, papi mau beli motor cross trail, enggak, Honda Beat. Kalau bisa mau jalan kaki lu. Bener gak kita bilang apa? Gak usah. Oh, supaya malu ketemu orang musuh yang keren. Ngapain? Kadang-kadang kita kemakan gengsi, saudara. Kemakan gengsi. Kita harusnya beli yang pokoknya. Beli makan untuk kenyang. Tapi sekarang anak-anak muda makan, kenyang plus gengsi. Kenyang, gengsi, konten. Oh, keren makannya. Keren makannya di sini. Buat apa? Saya sama istri saya bertahun-tahun kerja. Kami punya anak 3. Kami dapat uang, kami simpan uang, kami simpan. Saya bersyukur punya istri orang Kalimantan, pintar kerja, pintar segala-galanya, saudara. Pintar ngatur lagi dia. Puji Tuhan, dia atur semuanya, keuangannya. Sampai bayar parkir di sini aja, bayar parkir tadi berapa? Goceng apa ceban? Ceban, dia tulis sama dia ceban. Coba apa dia nggak tulis coba? Dia tulis sama dia ceban. Tadi kembali berapa tuh? 400 perak. Dia tuh 400 perak kembali. Itu dari pasar berapa duit tuh? Ditulis sama dia, semua tulis satu semua. Ini yang nggak penting nih, nggak usah. Yang kali nggak usah lagi, ini nggak penting nih kata dia. Dia ngomong, nih kita makan itu segitu tuh, 88.000. Kita makan yang itu cuma 50.000 nih. Besok makan itu aja nih, 50.000. Itu dia ngatur tuh. Bagus gak buat saya? Bagus gak buat saya? Bagus, saya no komen. Ikut aja. Saya gak pusing. Ikut aja dia mau apa. Nih, kita kemarin nih ya. Pokoknya kalau kita ke situ tuh gak enak. Udah jangan situ lagi. Ini lebih murah nih. Lebih bagus nih. Bedanya banyak. Ya, besok kita kesini aja ya. Yang gak usah ke situ lagi. Oke. Dia tabung sama dia uangnya. Dia tabung. Nah, ada. Ajar, dia belajar, dia ajar. Nih jangan lupa nih, udah mau Natal nih, udah mau ulang tahun gereja nih. Dia ngomong, udah mau Sincia nih, udah mau apa, dia ngomong sama saya. Ingat tuh mobil tuh, udah mau pajak tuh, motor udah mau pajak tuh. Rumah segini nih, dia atur semuanya, PBB nih, udah atur semuanya. Makanya anak-anak muda hari ini, harus anak-anak muda yang punya keuangan yang merdeka. Minggu depan datang tuh, minggu depan tuh yang khotbah Ibu Martalim ya Bu ya. Dua minggu lagi Ibu Marta ngomong soal keuangan yang merdeka. Anak-anak muda harus wajib datang, bawa buku, bawa pulpen, catat yang dia ngomong apa. Maka keuangan kita menjadi keuangan yang merdeka. Haleluya saudara. Amin. Kok ngomong duit tuh lemas amat ya? Mau punya keuangan yang merdeka? Ya karena kalau keuangan yang merdeka, gereja ini juga merdeka saudara. Ya kolektornya seenggaknya gak goceng-goceng lagi ya kan. Ceban noban goban. Jangan dari dulu 2.000, dulu sekarang selamanya tak pernah berubah 2.000. Jangan, saudara, tolak dalam nama Yesus. Ya,
Nggak naik kelas katanya. Iya, berani hidup di tengah dunia yang jatuh. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara tahu Daniel, dia nggak mau ikut tata cara Babilonia. Daniel nggak mau ikut tata cara orang Babel. Makan itu enggak, dia nggak mau ikut, dia mau makan sayur. Dia akan buktikan kalau makan sayur lebih pintar daripada yang nggak makan sayur. Dia nggak mau ikut. Bahkan Sadrak, Mesak, Abednego diminta, ayo kita sembah patung yang gede itu. Enggak, saya nggak mau. Kata harus mati juga saya nggak mau, katanya. Tiga-tiganya kompak bilang begitu. Lihat tiga-tiganya dilempar ke dapur api. Enggak mati sama sekali. Yang ngelempar mati. Yang di dalam enggak mati, saudara. Kenapa dia nggak mati? Karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Anak muda yang bisa pertahankan iman di hadapan Tuhan. Dunia sekelilingmu mati, engkau tidak akan mati. Engkau akan berkemenangan. Semua orang bingung, engkau nggak bingung. Engkau kuat. Kenapa? Karena kita pegang firman Tuhan. Jangan kompromi. Bilang sama kiri kanannya, jangan kompromi. Jangan kompromi. Ngelihat teman satu meja minum arak hitam. Waduh, arak hitam tuh. Waduh, ini saya di gereja song leader nih. Minum enggak, minum enggak, minum enggak. Kalau udah begitu modelnya, kompromi namanya. Langsung kelak, nggak minum saya. Sorry. Kadang-kadang di pertemuan perusahaan juga sama begitu. Dibawain bir. Paken minum bir. Sorry, saya nggak minum bir. Saya hamba Tuhan. Saya nggak minum bir. Jelas. Dia bilang, oh nggak hormat. Saya nggak pusing. Saya nanya sama dia, buat apa saya hormat sama kamu? Kalau saya susah, kamu nggak bantu saya kok. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Betul ya. Buat apa saya hormat sama kamu? Saya susah, kamu gak bantu saya kok. Tapi saya pilih hormat sama Yesus. Karena kalau saya susah, Yesus pasti bantu saya. Makanya saya mau hormat sama Yesus. Saya gak mau aneh-aneh hidup ini. Yang bener aja hidup. Orang kita bener aja diomongin orang kok. Kita bener aja diomongin orang. Apalagi kita gak bener. Orang lain mungkin pasang bon. Berapa? 5.000. Gua tulis bango ya, ceban buat lu. Jangan mau, saudara. Enggak. Tulis aja, jual berapa, tulis berapa. Sampai saya dibilang apa lu? Sales bego katanya. Sampai saya dibilang sales bego katanya. Saya bilang, saya bodoh. Memang saya bodoh, tapi ini bukan uang saya. Saya seenggaknya pintar, saya tahu mana uang saya, mana uang bos saya. Saya tahu. Saya nggak mau begitu. Kita harus belajar. Tidak boleh kompromi. Bilang sama saya, tidak boleh kompromi. Jangan kompromi. Kita harus belajar. Hidup benar di tengah dunia yang jatuh. Yang keempat dan yang terakhir, kita harus belajar mengandalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kalau anak muda yang membentuk generasi muda yang tangguh, kita harus belajar. Yang paling terakhir itu adalah mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yang paling terakhir itu yang paling penting. Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa, saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Andalkan kuasa Roh Kudus. Ketangguhan sejati lahir dari kuasa Roh Kudus, bukan kuasa manusia. Anak muda perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus untuk kuat secara rohani dan mental. Supaya kita harus belajar bahwa hidup ini gak gampang, saudara. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Bilang amin, saudara. Kayak saya selalu ketemu orang, mau ketemu siapapun. Saya ketika saya naik mobil, saya bilang, Tuhan tolong tuntun saya. Roh Kudus tolong pimpin hidup saya. Jaga lidah bibir saya. Jaga pikiran saya untuk stay fokus. Saya mau ketemu sama orang. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Saya bilang sama Roh Kudus, saya tahu Tuhan. Saya ketemu sama orang yang model begini. Saya sebutin sama Roh Kudus. Tolong lunakkan hatinya. Tolong mudahkan jalan saya hari ini. Tuhan Yesus tolong saya. Haleluya, amin. Saya selalu komunikasi. Saya selalu cerita. Saya selalu ngomong. Kenapa? Karena saya perlu penuntun, saudara. Saya nggak tahu yang terjadi di depan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu yang terjadi. Apa yang terjadi di depan, saya nggak tahu. Tapi saya percaya Roh Kudus tahu. Anak-anak muda harus jadi anak-anak muda yang dipimpin sama Roh Kudus. Dan orang-orang dewasa pun, kita harus belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Ada 4 hal pagi hari ini yang saya mau bagikan.
Membentuk generasi muda yang tangguh. Yang pertama, bangun dasar iman sejak dini. Yang kedua, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman yang hidup. Yang ketiga, berani hidup benar di tengah dunia yang jatuh. Yang keempat, mengandalkan Roh Kudus. Saya percaya anak-anak muda dan jemaat GBI Robinson pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Masih merasa muda? Masih muda? Yang masih muda boleh angkat tangan. Yang masih muda boleh bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.